Kamera ini kelihatannya kayak mimpi buat solo creator. Bentuknya pocket gimbal, punya dua lensa, layarnya bisa dilepas buat jadi monitor sama mic, dan trackingnya bisa ngikutin gue dari jauh. Dan terbukti, pas gue tanya di community post kemarin, ternyata rame banget yang penasaran. Cuman setelah gue cobain sendiri, pertanyaannya bukan kamera ini keren atau enggak, tapi beneran menyenangkan kah buat ngonten? Atau malah nambah ribet buat orang awam kayak gua yang baru pertama kali pakai kamera gimbal? Wah, ini sih video bakal seru banget. Yuk kita bahas. Dan mari kita mulai dari yang paling seru dulu dari kamera ini, yaitu cek. Jadi ini buat solo creator sih lumayan penting ya, karena kalian bisa memonitor layarnya di mana, dan ada mic wireless juga di sini. Terus kameranya juga bisa nge-lock pergerakan kita, dan kerennya saat membelakangi gini masih kedetek ya. Sampai gua zoom lagi, misalnya 6 kali masih bisa kedetek. Bahkan 12 kalinya juga bisa, cuman pakai remote layarnya ini. Buat jarak sih lumayan jauh lah ya, mungkin sekitar 10-20 meteran. Kalau kejauhan atau sinyalnya lemah, bakal ada peringatan weak signal, dan preview gambarnya bakal ngeblur gitu. Untuk audio kadang bisa kepotong juga. Jadi inilah kegunaan untuk solo content creator. Terakhir, dan ini nggak kalah mind blow, dia ada fitur smart framing. Jadi posisi auto detect-nya bisa diatur di titik-titik ini. Duh, maaf kalau nggak jelas ya. Gue tampilin dari websitenya dia aja. Jadi setelah dipilih, misalnya di kanan bawah, posisi gue bakal ada di sana terus-terusan. Sampai misalnya gue pindahin ke tengah. Tuh. Ini keren banget, sinematik coy. BTW guys, jangan anggap video ini kayak review gitu ya. Ini lebih ke orang awam yang baru pertama kali coba HP gimbal pocket gini ya. Jadi ya lebih ke video impresi aja sih, sama gua yang coba bersenang-senang dengan gadget baru. Untuk kualitas gambarnya, ini yang bikin gue impress. Hasil dari lensa 1 inch-nya sih nggak usah diraguin lagi. Tajem banget, detailnya juga mantap. Untuk telefoto, zoom 6 kalinya masih punya hasil yang bagus. Paling saat dimentokin ke 12 kali, ada berasa penurunan kualitas. Mulai ngeblur gambarnya. Tapi ya masih cukup layak buat ditonton sih. Oh ya, lensa telefotonya ini punya ukuran sensor yang gede juga di 1/1,3 inch. Sebagai konteks, ukurannya ini hampir sama kayak di lensa utamanya iPhone 17 Pro Max gue ini di 1/1,28 inch. Jadi walaupun nggak sebaik lensa utamanya, tapi hitungannya udah termasuk bagus di telefoto ini. Apalagi kameranya collab sama Leica. BTW kalau lihat kameranya, kalian ngeh nggak sih kalau ini mirip karakter Wall-E? Lucu ya, kayak dua mata yang lagi melas gitu. Cuman dari sisi karakter gambar, buat selera gue kontrasnya agak ketinggian dikit. Maksudnya warna hitamnya terlalu pekat kayak di rambut, alis, sama jenggot gue. Kalau diturunin dikit bakal lebih pas tuh. Cuma ini untuk settingan auto dengan resolusi 4K 60 fps ya. Kalau iLock harusnya masih bisa di-adjust lagi. Nanti kita cobain buat shoot lock-nya. Kalau buat perpindahan lensa nggak berasa patah sih buat objek jauh atau pemandangan gini. Secara warna juga hampir nggak berubah. Kecuali untuk objek jarak dekat baru berasa tuh patahnya. Cuman ini sesuatu yang nggak bisa terelakkan sih, di HP juga gitu kok. Cuma nilai plusnya saat pakai telefoto, kita bisa shoot makro juga ya, dengan jarak yang masih cukup dekat, kira-kira segini lah. Terus kalau lagi shoot makro gini dan pengen objeknya tetap di dalam frame, kita bisa pakai deep tracking juga. Jadi nggak cuma buat orang doang. Cara aktifinnya tinggal pencet sekali aja bulatan ini, nanti kameranya bisa ngikutin sendiri. Nggak cuma kanan kiri, tapi atas bawah juga. Dan selain bisa bikin objeknya di dalam frame, buat orang yang udah jompo gini, nggak usah sampai jongkok ya buat shootnya. Jadi lebih sayang sama lutut tuh. Habis itu buat sepedaan juga kepake banget kalau mau tracking objek di depan kita. Jadi tangan kita bisa anteng di stang dan fokus ngendarain aja. Sama juga saat kita selfie, udah pasti kameranya ngarah ke muka. Jadi kita fokus ngoceh aja tanpa perhatiin framing. Terus yang namanya kamera gimbal, jelas kalau ngomongin stabilisasi sih juara. Saat lagi naik sepeda gini dan kena gajukan, gambarnya juga masih stabil. Paling berasa ada jitter dikit aja.
Belum lagi kalau lagi shoot pakai lensa telefotonya juga berasa kayak melayang tuh, mulus banget. Bahkan sampai di 12 kalinya juga. Wow, salah. Aduh, gimana? Balik. Oh, maafkan kalau saya mengekspos kumis-kumis. BTW guys, mungkin video ini nggak bakal seramai video lainnya, tapi buat kalian yang suka, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Kalau rame, bakal gue lanjut bikin video kayak gini. Thank you. Oh ya, kalau ngomongin resolusi video, kamera ini bisa shoot sampai 4K 120 fps dan 8K 30. Tapi ini buat landscape atau mendatar. Sedangkan portrait mentok di 3K 60 fps. Yang gua rasa itu hasil crop dari landscape-nya doang sih. Bisa kalau kita mau shoot portrait dengan full resolusi 4K 120 fps tadi, tapi pegangnya mesti mendatar juga ya. Nanti dikasih tahu tuh, True Vertical Shooting Mode Enable. Satu yang gue cukup kagum, ini layarnya cukup terang loh guys untuk kondisi yang terik kayak begini. Mantap sih. Panas. Terus kalau di bagian layar ini dia ada 2 tombol yang bisa kita atur fungsinya. Bisa di set sekali atau 2 kali pencet. Jadi total ada 4 fungsi kanan sama kiri. Cuma anehnya ya, saat lagi masuk di menu gini dan pencet record, dia nggak bakal otomatis ngerekam. Sempet bingung dan ternyata kita mesti keluar menu dulu baru bisa record. Oke guys, jadi ini adalah misi meyakinkan istri untuk tetap mempertahankan si gimbal ini Insta360 Luna. Jadi gimana impresi kamu setelah setengah hari lihat aku main-main ini? Nggak tahu apa sih spesialnya gimbal ini. Lebih stabil dibanding HP. Secara kualitasnya juga sensornya gede-gede nih. Kamu kan belum lihat nih hasilnya nih. Soalnya aku dari tadi lihat kamu pegang-pegang kayaknya repot gitu. Maksudnya sama aja kayak pegang HP gitu. Kan mesti dipegang juga. Women. Itu iya masih kagok karena masih awal. Ini pertama kali aku cobain kamera gimbal loh. Jadi harusnya mungkin nih, kamu lihat ya. Kamera lagi ada di sana. Kita bisa atur, suruh zoom nih tuh. Wih, bisa di zoom tuh. Tuh, keren kan? Bukannya HP juga bisa pakai remote-remote gitu aja. Cuman ini udah jadi. Terima kasih. Saya agak sedikit menyesal ada sesi seperti ini. Kalau nggak nyampe 100k balikin. Bukan balikin, dijual. Thank you guys. Oh ya, sama tambahan aja, kalau remote-nya ini juga bisa matiin kameranya ya. Jadi nggak cuma start-stop recording doang. Jadi kalau kalian mau ngobrol dulu, bisa dimatiin kameranya biar nggak habis baterai. Baru kalau udah mulai shoot, bisa dinyalain tanpa harus deketin kameranya. Tuh, nyala. Keren ya? Keren ya? Ada tulisan kamera. Kalau buat audio, kalian bisa denger lah ya sepanjang video tadi. Tapi sebenarnya audio-audio tadi itu udah gua tebelin sih suaranya pas di editing. Dan yang sekarang ini kalian denger tanpa gua edit apa-apa, jadi aslinya. Paling yang pengen gua tes sekarang, gimana kalau kita jauhin gini. Yang mana ini adalah jarak yang pas waktu kita bikin konten makan-makan ya. Yang channelnya udah mulai ada lagi. Gimana guys? Harusnya suaranya lebih jauh daripada yang tadi ya. Cuma kita masih bisa copotin layarnya ya dan jadiin ini mic eksternal. Coba gua taruh di sini dan coba Nyonya ngomong review. Contoh misalnya review ini kita taruh mic-nya di sini, apakah jelas? Harusnya lebih jelas dibanding yang tadi ya. Oh ya, terus kemarin juga ada yang tanyain ya, gimana kalau pakai mic eksternal bisa atau enggak? Jadi langsung kita sekarang coba aja. Gua ada mic DG. Ini mic Holyland. Jadi gua coba pasangin dulu. Yang masih kita colok di belakang dulu ini ya. Terus nggak lama bakal ada tulisan recording dengan external mic. Habis itu udah deh, kalian tinggal ngomong aja di mic eksternal kalian kayak biasa. Tapi satu yang perlu kalian ingat, saat mic eksternalnya aktif, mic yang di layar ini, nih, kalian lihat menjauh ya, mic yang di layar ini nggak berfungsi ya. Jadi ya cuma bisa dipakai mic yang eksternalnya. Untuk baterainya sendiri diklaim Insta360 bisa tahan sampai 4 jam. Jadi gue mulai unboxing itu di sekitar jam setengah 3 sore.
Dan beneran ya, gue tunggu postingan kemarin rame dulu baru gue unboxing kamera ini. Yang di dalamnya itu dapat case protektif, ada handle beserta kaki-kaki imutnya, terus ada busa yang nggak tahu buat apaan ini, kabel Type-C to Type-C, strap, stiker, dan kertas-kertas yang jarang kita baca. Di dalam case ini tentu ada kameranya itu sendiri ya, dan case-nya ada tempat buat taruh lensa dan filter juga loh. Terus kelar unboxing, baterai kira-kira ada di 60%-an. Terus syuting sana-sini sampai jam 5 sore, baterai ada di 14%. Dan gue sempat ngecharge 15 menit pakai powerbank biasa gini. Dan lumayan cepet loh, bisa keisi sekitar 39%. Dan sekarang baterai ada di 53. BTW yang bawah ini indikator baterai layarnya ya. Hello. Hello guys. Ini awesome ya. Epic good guys. Okay, good guys. Dan lanjut, mari kita ngomongin video low light. Yang mana ada satu hal yang kalian mesti tahu kalau shoot low light di kamera ini, yaitu fitur low light enhancement-nya otomatis aktif ya, dan secara suhu bakal meningkat. Gua sendiri juga ngerasain suhu kameranya lebih hangat, karena mungkin si Luna ini jadi bekerja lebih keras buat memproses gambar biar lebih baik. Berasa sih emang lebih minim noise dan dibikin lebih terang sama dia. Ini lebih kelihatan lagi kalau kita bandingin sama lensa ultrawide-nya iPhone yang emang secara jarak pandang lebih luas. Tapi detailnya lebih soft dan jitternya lumayan berasa. Sedangkan lensa wide-nya iPhone tentu lebih baik dari ultrawide tadi, hampir mendekati Insta. Tapi secara jarak pandang lebih sempit dan jitternya masih berasa. Terus kalau ada lampu-lampu gini, dapat bonus tuyul-tuyul berkeliaran di iPhone tuh. Dan ini untuk zoom dalam kondisi low light. Sama kayak daylight-nya, untuk zoom 6 kalinya masih bagus ya videonya. Sedangkan kalau dimentokin ke 12 kali, detailnya berkurang. Nggak tajam lagi dan noise berasa. Beda guys, untuk mode lock atau eye lock-nya ini gue belum terlalu sempat coba banyak ya. Paling ini gue tunjukin aja ke kalian sekilas. Dan sekarang lagi mode auto. Nih gue coba ubah ke eye lock-nya. Dan ini untuk mode eye lock-nya udah gue aktifin guys. Jangan kaget kalau hitam putih kayak begini. Dan sekarang gue coba apply LUTs bawaan dari si Insta360 ya. Dan ini yang udah sempat gue grading tipis lagi, dibikin lebih cerah dan warna kulit lebih mendekati asli. Sama kalau diperhatiin, kontras sama sharpen-nya udah nggak setinggi di gambar autonya ya. Gue lebih suka gambar yang kayak gini sih, cuman balik lagi ke selera masing-masing. Oh ya, kalau ngomongin storage, kamera ini punya 47GB penyimpanan internal dan bisa ditambah lagi sama micro SD card juga. Kemarin pas gue keluar tuh dan mau pindahin data, total footage-nya sampai 44an giga. Tapi yang cukup melegakan adalah transfer datanya termasuk cepet nih, nggak sampai 5 menit kalau transfernya langsung ke storage internal. Cuman kalau dari SD card mungkin lebih lambat. Jadi, impresi awal gua setelah pakai sekitar 1-2 hari agak campur aduk ya. Di satu sisi, ini bukan kamera yang seinstan HP, yang tinggal keluarin dari kantong, buka kamera, dan rekam. Sedangkan kamera gimbal gini mesti lebih hati-hati, keluarin dari tas, lepasin case-nya, tunggu nyala, dan baru rekam. Ukurannya juga nggak bisa dibilang kecil banget buat dikantongin. Tapi di sisi lain, begitu dipakai, baru berasa kamera kayak gini menggoda banget buat content creator yang apa-apa dikerjain sendiri. Layarnya bisa dicopot buat monitor sama mic wireless. Trackingnya pintar, stabilisasinya mulus, dan kualitas videonya jelas lebih baik dibanding pakai HP. Apalagi di kondisi low light. Terus kalau ditanya apa bagusnya Insta360 Luna ini dibanding kamera gimbal lain, gua belum bisa ngomong sih, karena ini kamera pocket gimbal pertama gua. Jadi video ini lebih kasih pengalaman pertama kali gua pakai. Mungkin kalau udah coba brand lain yang serupa, baru kelihatan plus minusnya tuh. Oh ya, di Singapura ini dia jual mulai dari 969 Singapura dolar, atau kalau dirupiahin sekitar 13,5 juta. Cuma untungnya pas gue beli lagi ada voucher Shopee sekitar 100 dolar ya, atau sekitar 1,3 jutaan. Lumayan tuh. Dan ini buat yang standar bundle. Selain itu dia ada creator bundle yang lebih banyak lagi isinya. Ada battery handle, lensa wide, sama mic juga. Dengan harga yang tentu lebih wah lagi, sekitar 17 juta. Untuk harga di Indonesia, pas gue bikin video ini belum ada info ya. Nanti kalau udah keluar, gue bakal tag produknya di video. Harusnya nggak jauh beda dari harga yang gue sebutin tadi.
Jadi ini aja guys, update gue pakai Insta360 Luna Ultra, dan kemungkinan gue bakal lanjut pakai dan jadiin kamera ini sebagai daily content ya. Mungkin. Kalau nggak nyampe 100k balikin. Jadi kalau kalian pengen update setelah gue pakai lebih lama, jangan lupa subscribe, oke? Kalau rame pasti gue lanjutin. Thank you.